Oke guys, kita kembali ke channelnya Z Academy ya. Kita ke series bantai-bantai soal UTBK SNBT 2026. Oke, kita start dari prediksi soal ya. Di video kali ini tuh kita bahas beberapa soal PK ya, yang gampang-gampang dulu aja. Dan emang walaupun gampang-gampang ini sering keluar sebenarnya guys ya. Langsung aja, nggak usah banyak kelamaan ya. Kita start dari nomor 1 ya guys. Oke, jangan lupa soundboardnya ya. Oke, di sini ada soal nomor 1 ya, materi sistem bilangan. Levelnya nih mudah guys, tapi jangan salah ya, ini tipikal ini soal keluar beneran guys di tahun 2025, 2024 ya. Karena ternyata banyak ya siswa-siswa kelas 12 SMA ya yang masih belum bisa ngerjain soal kayak begini guys. Ya, itu bahaya banget guys. Mendingan balik lagi aja ke SD ya. Nah, di sini ada soal urutan bilangan berikut yang benar dari yang terbesar. Oke, berarti di sini ada apa aja? Ada 74% ya kan? Terus ada 3/4 ya. Terus ada 0,72, oke. Dan 5/7. Nah, langkah pertama yang biasa kakak lakukan itu adalah dengan mengubahnya, ya ini tips ya. Tips untuk urutan pecahan itu mendingan ubah semuanya ke desimal guys ya. Ubah semua ke desimal. Karena lebih enak guys, lebih gampang juga ya buat ngurutinnya, lebih clear gitu. Nah, 74%. Nah, kalian harus tahu ya, 74% itu kan persen, berarti per 100 guys, 74/100. Nah, ya iya kalau misal kalian ini langsung bagi ya 74 dibagi 100 ya. Berarti kan 74 dibagi 100 kan nggak bisa kan? Berarti kita pinjam 0 ya, berarti kita kasih 0, di sini ya. 740 dibagi 100, 7 ya kan, berarti kan 700, berarti ini 40 ya. Nah kalau udah minjem koma di awal, kita bisa minjem 0 sekali ya. Itu gratis guys, nggak usah tulis koma lagi di sini atau tulis 0 lagi di sini ya. Tapi kalau minjemnya 2 kali, ya itu mau nggak mau tambahin 0 di sini gitu. Tapi karena kita minjemnya sekali, itu boleh ya. Nah sekarang 400 bagi 100, itu berarti 4 ya. Ya udah ini berarti habis ya kan. Ya udah ini 0,74 gitu kan. Nah, 3/4 berapa? Nah, kita bisa pakai cara ini ya. Pakai cara ini lagi ya, dibagi aja 3/4. Tapi 3/4 tuh sebenarnya angka yang lumayan sering keluar ya. Ya, dia itu kayak 1/4, terus 2/4, terus 3/4. Itu kan 0,75 ya. Kalau misalnya kalian udah terbiasa ya. 0,72 ya udah, 0,72. 5/7 ya udah kita bagi aja nih. 5 dibagi 7, 0,50 bagi 7 tuh 7 ya, 49. Terus ini 1, pinjam lagi 0, berarti 71 ya. Nah ini kira-kira lah ya. Nah ini tanda aproksimasi ya guys. Jadi kita nggak pakai sama dengan, karena kita kira-kira doang. Kakak ngambil 2 angka di belakang koma ya. Ya udah sekarang lihat nih mana yang paling besar guys. Gampang ya, ini kelihatan nih kan, berarti yang pertama ya kan yang paling gede. Oke, berarti langsung kalian eliminasi nih. Kalau yang depannya bukan 3/4 salah. Ya ini salah. Berarti tinggal 2 ini aja ya. Nah terus yang kedua siapa guys? Habis 75 berapa? 74 kan? Berarti ini yang kedua. Ya udah, berarti yang C ya, yang cicak ya. Gitu guys, ini gampang banget guys ya. Kalau nggak bisa balik ke SD aja udahlah. Udah nggak usah sok-sokan belajar UTBK atau apa. Udah. Balik lagi aja dulu ke SD lah. Pelajarin fundamental ya. Pelajaran dulu tuh kali, bagi, tambah, kurang, pecahan, bilangan bulat, ya, desimal. Baru kalian balik lagi ke sini ya. Gitu guys. Oke, di sini ada soal nomor 2, masih gampang guys, tapi ini kita naikin levelnya sedikit ya, walaupun masih level mudah ya. Ini tuh tentang aljabar ya. Jadi di sini ada jika X tidak boleh 0 dan X tidak boleh min 6, maka bentuk sederhana dari hasil kali mereka adalah berapa? Oke, ini di depan gak usah dipusingin guys. Ini syarat aja ya. Syarat yang membuat kalau misalnya X-nya itu 0, nanti ini kan jadi error guys. Ini kan pembagian dengan 0 ya. 3 kali 0, ini 0 kan. Atasnya sesuatu, ya kan, sesuatu bilangan dibagi 0. Ini kan nggak boleh guys, ini haram ya. Gitu, jadi error. Ini juga nih, kalau misalnya X-nya min 6, makanya nggak boleh kan. Kalau ini min 6 nanti jadi pembagian dengan 0 juga, berarti nggak boleh. Itu syarat aja, nggak usah dibingung-bingungin, yang nggak usah panik. Aduh, kenapa ini? Aduh, X tidak boleh 0, X tidak boleh. Itu ribet guys ya, ribet. Santai aja, kita fokusnya ke sini aja ya. Dia mintanya hasil kali dari mereka itu berapa gitu kan. Ya udah, kalian tuh kayak ngaliin anak SD aja ya. Jadi 36x² per 3x dikali berarti ya, dikali
9x per apa nih? X plus 6. Nah, kalian ya harus tahu ya, bentuk ini bisa kita manipulasi guys. Kita manipulasi. Jadi ini tuh sebenarnya kayak bentuk apa guys? A kuadrat min B kuadrat. Itu tuh bisa kita jabarin secara identitas aljabar. Itu adalah A plus B dikali A min B gitu. Lah kak, dari mana nih buktinya? Nah ini coba aja kalian kaliin aja ya. Ini kalian kaliin distributif nih ya. Ini deh kalau nggak percaya lah. Kalau nggak percaya kakak lakuin aja lah ya. A kali A kuadrat. A kali min B berarti min AB. B kali A itu berarti kan, plus BA atau plus AB sama aja ya karena perkalian. Plus ketemu min B kali B itu B kuadrat. Nah ini bisa habis gak sih? Betul nggak? Gitu. Berarti jadinya A kuadrat min B kuadrat. Udah simple gitu. Nah apa hubungannya kak sama ini? Nah ini kan masa nggak kelihatan guys? 36 itu apa? 36 itu kan sebenarnya 6 kuadrat. Betul nggak? 6 kuadrat, 6 kali 6, 36 gitu kan. Ini X kuadrat. Nah kita lihat nih. Kalian samain aja posisinya nih guys. Kalau 6-nya kita anggap A ya kan. Terus X-nya kita anggap B ya kan. Ini posisinya sama kan. Ini sama-sama min. Terus ada kuadratnya juga ya kan. Ya udah. Kalau di sini A plus B berarti ini siapa? A-nya 6 kan. 6 plus X gitu. Terus dikali 6 min X gitu. Udah. Anak SD juga bisa guys. Ini guys. Berarti 36 min X kuadrat itu bisa kita tulis ulang ya. Kita manipulasi bentuknya dengan 6 plus X dikali dengan 6 min X. Ya yang lainnya sama aja lah ya. Ini sama aja. Terus ini 9X. Ini X plus 6. Nah ini bisa kita sederhanain gak guys? Bisa ya. X plus 6 ya ini bisa habis ya. Sama-sama dibagikan. Saling menghilangkan dia 1. Nah ini jangan bingung ya. Jangan nanya kayak, kak itu kan beda X plus 6 sama 6 plus X. Ah udah. Kalian tidak di sini guys tempatnya. Itu kacau guys ya. Emang kalian pikir 6 ditambah 3 itu berbeda gitu sama 3 tambah 6? Kan sama gitu. Begitupun juga dengan kalau misalnya 3-nya ini diganti X gitu kan. Sama aja gitu. Ya. Makanya sama-sama bisa saling menghilangkan karena mereka sama guys ya. Gitu, jangan sampai nanya kayak gitu. Tuh kalau ada yang nanya kayak gini bener-bener kakak blokir, kakak banned dari YouTube-nya Z Academy biar nggak nonton ya. Oke? Nggak apa-apa. Nggak, itu bercanda guys ya. Nanti panik ya, nanti nggak ada yang nonton lagi. Nggak sih, aman. Yaudah, ini X-nya bisa saling menghilangkan sama ini ya kan, 9. Ini sama-sama bagi 3, ini 1. Ini berapa guys? 9 bagi 3 itu 3 gitu. Ya udah, tinggal apa bentuknya? Ini kan udah pada habis semua ya. Berarti sisa 6 min X ya kan dikali 3, betul ya. Terus bawahnya itu kan tinggal 1 ya, habis ya. Ya udah. Nah, ya udah. Ini bisa kita kaliin distributif ya kan? Gitu. 6 kali 3 itu 18. Min X dikali 3 itu min 3X gitu. Jadi jawabannya yang cicak lagi guys gitu. Easy banget sih guys. Easy banget gak? Easy banget. Kita JJ apa nih guys? JJ PTN dulu ya guys. Siapa yang mau masuk ITB guys ya? Yang mau masuk ITB komen ya jurusannya, kampusnya. Kok jurusannya, kampusnya? Tar dulu. Ini nggak fokus ya, nggak fokus. Bentar. Maksud kakak itu ya yang mau masuk ITB, fakultasnya apa, jurusannya apa, ya tulis di kolom komentar. Nanti kita aminin bareng-bareng guys. Amin. Sorry. Ini mic-nya deket banget, sorry ya. Nih. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini naik dikit ya, masih seputar persamaan aljabar ya kan. Tapi aljabarnya itu ada bentuk apa nih? Nah, ya kan? Apa nih kak? Nah, udah. Kan? Balik ke SD nih kalau nggak tahu gini ya. Kakak ini udah belajar bentuk nilai mutlak dari TK guys. Gitu. Oke, di sini ada soal apa nih? Jika mutlak ya, nilai mutlak dari K plus 4 sama dengan 2K min 1. Nilai K-nya berapa? Oke. Sekarang ya, ini kan nilai mutlak ya. K plus 4 ya. Terus 2K min 1. Sebenarnya ada 2 cara sih buat ngerjain soal ini. Intinya kita harus ngilangin nilai mutlak ini dulu guys. Karena nilai mutlak ini tuh ganggu banget guys. Ya. Caranya itu simple ya, tipsnya ya. Itu bisa dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya, kita pangkatin 2. Ini simbol pangkat ya. Gitu. Simbol pangkat kalau misalnya kalian ngoding atau kalian di apa ya, di
word gitu ya, itu pasti simbolnya gitu guys. Ini kita kuadratin, ini kita kuadratin. Nah, kalau dikuadratin itu nanti nilai mutlaknya hilang gitu. Kak, kenapa tuh Kak bisa nilai mutlak hilang kalau dikuadratin? Nah, gini guys, itu sebenarnya konsepnya agak sedikit panjang dikit karena itu harus ngajarin bab pertidaksamaan, terus bab apa nilai mutlak itu kakak perlu ngajarin dulu gitu kan. Itu agak panjang kalau kakak jelasin di video YouTube pendek kayak gini ya. Karena ini cuman fokusnya pembahasan soal ya. Kalau misal kalian tertarik ya, kalian bisa ikut kelasnya Z Academy aja, persiapan UTBK gitu ya. Kita diajarin lengkap di situ ya. Sorry nih, kakak jualan dikit ya. Oke, lanjut. Lanjut di sini. Ya udah ini apa tinggal kita kuadratin aja nih. K plus 4 kita kuadratin jadinya K kuadrat plus berapa guys? 8K plus 16. Kak, itu dapat dari mana? Nah, itu dapatnya dari sini guys, K plus 4. Kalau dikuadratin itu kan sama aja kayak K plus 4 dikali K plus 4 gitu kan. Terus ini dikali distributif aja gitu ya. Nanti dapat ini. Kak, kok bisa jago banget Kak? Ya udah. Makanya apa? Makanya belajar guys gitu. Gitu. Kok bisa cepet banget gitu mengkuadratkan ini itu based on pengalaman guys. Tapi sebenarnya ada rumusnya sih. Jadi intinya sih A plus B kalau dikuadratin, ya ini kalau misalnya kita jabarin gitu kan. Kita jabarin, kita kali sama kayak yang tadi tuh, yang soal nomor 2 ya. Ini kita kali A kali A kuadrat, A kali B itu AB ya kan. B kali A itu AB lagi. Ini B kali B itu B kuadrat. Berarti jadinya A kuadrat AB tambah AB itu adalah 2AB kan. Nah, ini gak usah bingung nih, anggapnya ini kotak tambah kotak, itu kan berarti kan 2 kotak kan gitu. Terus ini B kuadrat. Nah, kan benar gak sih? K plus 4 dikuadratin gitu kan. K plus 4 dikuadratin. Nih kakak tulis deh. K plus 4 dikuadratin. Berarti kan depan dikuadratin ya kan. Berarti K kuadrat. Ditambah 2 dikali depan dikali belakang. Berarti kan 2 dikali depannya K dikali belakangnya 4. 2 kali 4 itu kan bisa ya, jadinya 8K gitu ya. Nah terakhir B kuadrat, berarti belakang dikuadratin, 4 dikuadratin berapa? 16 gitu. Tapi makanya bisa cepet ya, jangan apa setiap kali soal pengkuadratan gitu kita manual gitu kelamaan guys. Jadi kalau bisa, kalau udah paham konsepnya, itu kalian boleh kok hafalin trik-trik cepat kayak gini ya gitu. Yaudah, terus ini sama ya, ini sebenarnya sama kayak tadi. Jadi depan kuadrat ya kan 4K kuadrat. Terus tapi ini min ya, karena di sini min, ini min 2 kali depan kali belakang. Berarti 2 kali depan itu 4K ya. Terus belakang kuadrat ya, 1 kuadrat itu 1. Udah, terus ini tinggal kita rapihin aja ya. Kita kelompokin, misalnya kakak apa pindahin semua ke kanan ya. Berarti 4K kuadrat dikurang K kuadrat tuh 3K kuadrat, min 4K, min 8K itu min 12K. 1 dikurang 16 itu jadinya min 15 sama dengan 0 ya. Nah ini bentar nih kalau pindahin dulu ya. Ini biasanya coret-coretan di sini aja. Kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke sini, berarti kakak sederhanain aja ya. Semuanya dibagi 3 bisa ya. Semua bagi 3. Berarti 3K kuadrat tuh dibagi 3 tuh K kuadrat. 12K dibagi 3 itu min 4K ya. Ya min 4K. 15 dibagi 3 itu berapa guys? 5 ya. Nah, ini kan sama dengan 0 di sini ya, tapi biar enak kakak taruh di kanan aja lah ya. Terus gimana caranya? Nah, ini faktorisasi persamaan kuadrat guys ya. Caranya itu gini posisinya ya, formatnya ya. Di sini K, di sini K. Kalian cari ya. Kalian cari nih 2 angka. Yang kalau misal dikali itu jadinya yang belakang guys. Jadinya si min 5 ya. Tapi kalau dijumlah itu min 4 gitu. Nah kita langsung bisa tahu yaitu min 5 sama plus 1 ya gitu. Jadi min 5 kali plus 1 itu min 5, min 5 ditambah 1 itu min 4 gitu. Kak kenapa kok bisa bentuk ini berubah jadi bentuk ini? Ini tuh sebenarnya bentuknya sama aja guys ya. Nilainya tuh sama aja, kalau kita kali ke dalam itu jadi bentuk yang awal lagi kok. Jadi kita cuma mengubah bentuknya doang tapi nilainya enggak. Nih kayak K kali K, K kuadrat. Ya kan K kali 1 itu K. Ini min 5K gitu kan. Ini min 5 gitu kan. Berarti K kuadrat min 4K ya kan, min 5. Sama nggak guys sama atas? Sama kan? Itu kita namanya manipulasi guys. Kita manipulator guys ya. Kayak Johann Liebert ya. Gitu. Nah, jadi apa? Kita mau ngubah bentuk ini biar bentuk ini tuh bisa gampang guys. Jadinya antara si K min 5-nya yang 0 gitu kan. Atau K plus 1-nya yang 0 gitu.
Jadi K-nya bisa sama dengan 5 atau K-nya sama dengan min 1 gitu. Jadi yang ngebuat persamaan ini jadi 0 ya kan, itu bisa K-nya itu 5 ya. 5 kurang 5 itu 0, 5 tambah 1 itu 6, 0 kali 6 ya udah 0, bener nggak? Bener ya kan? Ini bener. Nah terus K-nya min 1, ini min 1, min 5 berarti min 6 kan? Min 1 plus 1 ini 0, 0 kali min 6, 0 gitu. Jadi ada dua jawaban guys. Tapi kita harus cross check dulu nih ya. Kita cross check ke persamaan awal guys ya. Persamaan awal. Persamaan awal itu kan nilai mutlak dari K plus 4 ya. Coba kita anggap ketika K-nya 5 gitu kan. Berarti 5 tambah 4. Terus 2 kali 5 ya. 2 kali K-nya 5 kan. 2 kali 5 min 1. Berarti ini 9. Ini 10. 10 kurang 1 itu 9. Benar nggak guys? Mutlak dari 9 itu 9. Benar ya. Karena nilai mutlak itu selalu positif ya. Jadi ini benar gitu. Nah terus kalau misalnya K-nya ini yang min 1. Kita tes ya ke persamaannya. Berarti min 1 tambah 4. Sama dengan 2 dikali min 1 min 1. Nah ini berapa guys? Ini 3 ya. Terus ini min 2 min 1 berarti min 3 ya. Nah pertanyaannya bener nggak? Apakah 3 dimutlakin ya? Atau mutlak dari 3 itu min 3? Ini salah guys. Gak bisa ya. Karena sesuatu ya yang dimutlakin itu pasti bernilai positif guys gitu. Ini sebenarnya ada konsep meme-nya sih. Bentar kakak cari dulu ya. Meme absolute math ya. Sebenarnya ada meme-nya guys. Nah ini guys, jadi kalau misalnya dia positif, hasilnya positif. Dalamnya negatif, pasti positif juga. Pokoknya hasilnya selalu positif lah ya. Pokoknya itu kayak gitu guys ya. Itu buat apa, nilai mutlak konsepnya. Oke, terakhir ada nomor 4 ya. Nah karena di sini kakak udah mager ya, karena udahlah buat kelas BPJS 3 soal aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi ini kalian kerjain ya, kalian kerjain di rumah ya, diambil buku coret-coretan ya, terus kalian tulis di kolom komentar jawabannya apa. Yang bener dapat apa kak? Yang bener dapat apa ya? Dapat semangat. Yang bener dapat semangat, didoain sama Kak Elki ya. Gitu. Jadi ya tulis aja di kolom komentar ya, buktikan ya kalau kalian tuh jago, udah siap UTBK gitu. Ya doa dari kakak ya, semoga kalian bisa mencapai PTN kalian lah ya. Oh ya jangan lupa KLK itu biasanya live stream di YouTube-nya Z Academy itu seminggu tuh sekali. Jadwalnya kapan kak? Tergantung mood ya. Tergantung mood. Nanti kalian tunggu aja, bisa di follow aja Instagramnya Z Academy. Kadang informasinya tuh ada di situ. Kapan-kapannya. Terus WhatsApp channel Z Academy juga bisa kalian cari aja. Biasanya ditulis nih linknya di deskripsi. Terus ya kalau misalnya kalian mau ikut program yang berbayar yang lebih lengkap, yang belajarnya lebih mantep ya, lebih niat yang ngajarnya. Terus lebih apa ya, terstruktur juga jadwalnya ya. Apa dibahas per materi lebih lengkap lah pokoknya. Itu auto misalnya kalian bisa lah lolos UI, UGM, ITB, IPB, UNER, ITS, dan Undip, Unpad, dan seterusnya. Itu pasti fix lolos kalau ikut Z Academy ya. Kalau ikut Z Academy udah fix lolos ya. Udahlah segitu aja. Kita tutup dengan JJ PTN dulu guys. Ya guys, kerjain ya. Tulis di kolom komentar ya jawabannya apa, oke? Dulu orang dua pernah bertus sayang, apa sekarang sayang di tangan mau pinjam. Apa mungkin karena menepis hati sampai bilang kita orang kalian benci.